Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih berbincang mengenai karut-marut dari pemberian bansos ini. Dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Mas Abra Talatov dari Ekonomi Indef. Selamat bergabung kembali Mas Abra. Bisa dengar suara Iya, saya Mas. ya? Oke, baik. Kita coba lihat dulu beberapa grafis terkait detail dari bansos ataupun bantuan untuk sektor-sektor lain yang dikucurkan selama PPKM level 4 ini. Baik itu kartu sembako sebesar 200.000 untuk 2 bulan. Ada juga subsidi kuota internet nih untuk Agustus sampai Desember. Jumlah anggarannya juga lumayan besar, 5,54 triliun. Ada diskon listrik yang saya sebutkan di awal. Dan bantuan sosial tunai Mei dan Juni yang disalurkan Juli sebesar 6,4 triliun. Dan memang kalau kita bicara bansos untuk kali ini naik 19% ya, atau 17% kalau tidak salah, dari 140 triliun menjadi 170 sekian, seperti itu. Dan masih ada slide satunya, karena kita ada beberapa poin ya. Sudah ya, cukup ya, karena ada beberapa poin seperti kartu prakerja, juga bantuan beras untuk 28,8 juta orang. Ada tadi yang saya sebutkan bantuan rekening minimum biaya beban abodemen, ada bantuan untuk pedagang kaki lima. Baik, kita kembali ke Mas Abra dari Indef. Mas, bicara tadi ada beberapa detail poin ya. Kalau kita bicara kuota internet nih untuk pelajar dan tenaga pendidik, 38,1 juta pelajar di tanah air, subsidi, dan juga ada, kalau saya tidak salah, ada terkait anggaran pembelian laptop nih. Bagaimana Mhm. Mas Abra melihat ini? Iya. Ah, Ya sebetulnya ini cukup anomali juga ya. oke. Sebetulnya kan kita, anggaran perlindungan sosial ini ya selain anggarannya turun dibandingkan tahun lalu, Oke. karena ekspektasi awal pandemi terkendali di tahun ini ternyata justru melonjak. Mhm. Sehingga sebetulnya anggaran perlindungan sosial tahun itu tidak bisa atau belum bisa meng-cover, bahkan seluruh penduduk, miskin kita. Ya. Karena penduduk miskin kita totalnya ada, 27 juta jiwa, Hmm. gitu. Nah ini, belum lagi ditambah, kelompok yang tadinya rentan miskin atau tidak miskin, ini berpotensi miskin karena ada tambahan pengangguran. Ya. Nah, artinya semestinya anggaran yang terbatas saat ini dilakukan, prioritas atau dilakukan realokasi untuk menambah jumlah anggaran sosial kita. Nah, justru yang muncul adalah, program-program yang sifatnya mendadak seperti ini, Oke. pengadaan laptop, dan Aha. sebetulnya itu juga kita bisa, simpulkan tidak urgent kita lakukan di tahun ini, gitu. Apalagi Baik. kan, siswa atau pelajar itu kan juga selama setahun terakhir sudah melaksanakan kegiatan secara daring gitu, Mhm. dan mereka sudah diberikan juga bantuan subsidi. Oke. Artinya pengorbanan yang mereka lakukan selama ini itu sudah berjalan. Nah, Mhm. cuma kan timbul pertanyaan, kenapa sih kok tiba-tiba, ingin melakukan pengadaan laptop, Mhm. dan, kita juga ini bisa kita perdebatkan dari sisi, nanti kualitas, Oke. kemudian juga, pengadaan tata kelola dan sebagainya. Apakah nanti Mhm. justru ini menimbulkan celah buat terjadinya, korupsi. Ya kita kan juga ini Oke. di masa pandemi ini juga banyak kerentanan-kerentanan. Mhm. Nah, saya pikir sih yang paling, agar lebih produktif anggaran dari Kementerian Pendidikan dan juga Mhm. kementerian lain yang realisasi belanjanya masih minim, Mhm. itu mestinya dimaksimalkan lagi, direalokasikan untuk, membantu, masyarakat ya untuk bantuan sosial dan juga untuk, penanganan pandemi khususnya buat nakes kita. Oke. Karena ironi juga ternyata banyak juga, kasus yang mulai terungkap bahwa, keluhan dari nakes belum menerima insentif. Nah, Ya. ini kan juga menjadi sangat ironi ya, di tengah Mhm. mereka berjuang mempertaruhkan nyawa buat menangani pandemi, tetapi justru hak mereka belum, sampai gitu. Bahkan sampai berbulan-bulan, padahal mereka juga butuh, memenuhi kebutuhan keluarganya yang di rumah gitu. Oke. Tapi kalau DPR beda Mas, isomannya di hotel. Ah, jadi Iya, belum heeh. selesai Iya, satu makanya. isu Kita muncul isu yang kita lain. ribut nih ya dengan masalah uang 600.000, 200.000, kuota internet. Tapi yang di Senayan punya privilege ketika kena corona, isomannya di Iya. hotel dan tadi dengan fasilitas yang tadi dokternya datang. Nah, itu itu catatan juga ya untuk kita bersama. Nah, kalau Mas Abra, kita masih bicara mengenai berarti dengan kata lain ya, kalau saya lihat dari pendapat Anda tadi bahwa harusnya
dengan jumlah masyarakat miskin yang besar dan yang rentan miskin karena pandemi dan pengangguran ini makin besar, harusnya uang tadi fokus gitu, bukan malah memperbanyak variabel yang menurut Anda bukan nggak penting ya, penting sih kalau bicara pendidikan, laptop segala macam. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih urgent seperti itu ya. Betul, betul. Oke. Nah, lalu Jadi, kalau silakan. Ya, jadi betul. Jadi sense of crisis-nya dari masing-masing kementerian lembaga itu semestinya terrefleksikan dalam refocusing anggaran tadi. Karena kita sudah tahu Kementerian Keuangan juga sudah melakukan surat edaran menghimbau kepada masing-masing menteri untuk merelokasikan belanjanya khususnya buat bantuan sosial gitu. Dan ya ini sudah katanya sudah ke-4 kali di tahun ini untuk melakukan penyesuaian tadi. Dari mungkin belanja perjalanan dinas, belanja barang, bahkan belanja modal pun itu juga dipangkas juga untuk belanja bantuan sosial. Nah, yang kita harapkan sebetulnya kan dengan masyarakat yang miskin dan rentan miskin ini terselamatkan dari sisi kesehatan dan sosialnya, itu supaya nanti ketika recovery ini nggak menimbulkan masalah baru. Mereka tuh sudah siap lepas landas. Ketika mereka sudah tidak diberikan bantuan sosial lagi, mereka sudah survive, artinya mereka bisa melakukan bisa mencari penghasilan di sektor informal, kemudian juga dunia usaha juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Tetapi PR pemerintah tidak menumpuk ketika nanti pandemi telah berakhir. Mestinya dicicil dari sekarang dengan memberikan pertolongan kepada kelompok-kelompok yang miskin dan rentan miskin. Oke. Jadi untuk mempersiapkan mereka kalau nanti kita sudah recovery seperti itu ya, untuk kembali normal menjalani roda kita kehidupan. Dan kalau bicara mengenai tadi Mas Abra, menarik bicara angka ya. Memang Indef kalau kita bicara angka, tadi Anda menyebutkan bahwa tadinya jumlah bansos kita di awal tidak bisa diprediksi seperti ini karena kita bicara mungkin 2021 kita akan kembali normal, tapi malah kenyataannya berbanding terbalik dan angka pun tadi dari 140T melonjak ya 170T. Nah, dengan angka ini Mas, kita belajar dari pengalaman. Apa yang harus diwaspadai agar uang yang sangat besar ini tidak menjadi masalah dan dimanfaatkan oknum-oknum. Karena kita tahu ya sejarah tahun lalu Menteri Sosial kita juga tersandung terkait ini. Apa yang harus menjadi highlight atau yang harus diperhatikan baik itu Kementerian Sosial dan kementerian lainnya? Iya. Jadi PR terbesar pemerintah dalam melindungi warga negara dari pandemi dan juga dari dampak sosialnya itu tentu dengan mempercepat anggaran bantuan sosial ini turun ke masyarakat dan juga tepat sasaran. Di tengah prosesnya juga itu harus governance. Meskipun kita tahu mantan Menteri Sosial sudah tersandung kasus korupsi, kemudian digantikan Menteri Sosial baru, itu sebetulnya juga tidak langsung menyelesaikan masalah. Tetap ada resiko-resiko terjadinya korupsi dalam proses anggaran tadi, terutama di anggaran bantuan sosial. Nah, ini terkonfirmasi juga dari beberapa waktu lalu, ya Bu Risma ketika ke Tuban mendapatkan bahwa bantuannya baru 2 bulan, harusnya 3 bulan. Nah, artinya kan terus kemudian potongan-potongan dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya baca di Bandung Barat juga ada KPK sedang memeriksa ada kasus dalam perencanaan bansos yang ada indikasi itu juga dikorupsi. Nah, artinya proses ini tetap pasti akan menjadi musuh bersama. Nah, paling penting adalah bagaimana anggaran bantuan sosial ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin dan juga nantinya bisa menahan agar tingkat kemiskinan kita tidak semakin melonjak gitu. Karena sekarang tahun lalu aja kemiskinan kita bertambah 2,7 juta orang. Kemudian di Maret kemarin sudah mulai menurun karena aktivitas sudah mulai agak dilonggarkan. Tetapi kan yang khawatir ini di semester kedua 2021 ketika PPKM darurat masih berjalan 1 bulan dan kita tidak tahu, dan Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi negara paling terakhir yang bisa menyelesaikan pandemi COVID ini juga pasti akan menambah beban kita ke depan. Artinya kalau misalnya pandemi kita terus berlanjut, kebutuhan terhadap anggaran sosial juga ini semakin besar. Nah, masalahnya kan APBN kita ini lagi tertekan selama 2 tahun terakhir. Defisit kita sudah lebih dari 6%. Kita sudah mengeluarkan undang-undang darurat, undang-undang corona. Tapi ada batasnya, defisit kita hanya boleh 3% sampai tahun depan 2022. Nah, apakah kita di 2022 nanti kita sudah bisa menjadi negara yang
recover dari sisi pandeminya dan juga dari sisi ekonomi. Nah, saya pikir pemerintah baik pusat maupun daerah, terlebih daerah ya, ini tidak boleh main-main dalam membantu atau menyelamatkan warganya. Gitu. Ini juga catatan juga nih buat pemerintah daerah kan, realisasi belanjanya juga masih sangat rendah, sampai presiden pun berkali-kali menyatakan kekecewaan ya, mendorong pemerintah daerah juga supaya punya sense of crisis, karena realisasi anggaran di pemerintah daerah kecil. Nah, contohnya adalah BLT dana desa itu juga sampai akhir Juni kemarin realisasinya baru 17,3%. Padahal BLT dana desa ini juga dari pagu 28 triliun itu mestinya juga bisa menjadi bantalan buat masyarakat miskin di desa, karena kan ini berbagi peran. Jadi anggaran pusat terbatas, sehingga pusat juga meminta daerah juga mengalokasikan dari APBD dan juga dari dana desa. Nah, masalahnya ketika pusat punya problem sendiri, kemudian daerah juga seret ya atau lelet dalam menyalurkan dana sosial, kemudian juga BLT dana desa baru 17%, ya lagi-lagi nanti akan menjadi korban adalah masyarakat miskin, terutama di pedesaan yang kita tahu klaster kemiskinan kita tuh ada di pedesaan gitu. Nah, apakah nanti ini siapa nih kira-kira yang bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin di desa? Jangan-jangan nanti lempar-lemparan tanggung jawab. Gitu, pusat merasa ini tanggung jawab daerah, daerah merasa ya ini masih menjadi bagian dari pusat. Baik, Mas Abrah, terima kasih atas waktunya ya, dan Ya, kita juga sama-sama, tadi Mas. harapan kita semoga ada banyak perbaikan di banyak sisi terkait bansos ini, baik itu penerima dan juga tadi variabelnya juga bisa dieliminasi ya, kalau untuk hal-hal yang kurang urgent bisa dialokasikan untuk yang memang tadi untuk pergerakan ekonomi dan mempersiapkan kita kalau kita nanti recovery. Terima kasih Mas Abrah atas waktunya, salam sehat. Ya, terima kasih, sama-sama, Mas. Baik. Demikianlah Indonesia Bicara untuk kali ini. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.